Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam pengharapan. Kita ketemu di program ini, program masih dalam pengharapan dan kita coba untuk lanjut ngobrol tentang memaafkan diri sendiri dan secara teknis ya, kiat-kiat atau tips yang harus dilakukan. Khususnya buat teman-teman yang beragama muslim. Kalau yang teman-teman non muslim bisa disesuaikan sesuai dengan keyakinannya masing-masing ya. Yang pertama, memaafkan diri sendiri itu seperti yang saya bilang kemarin, itu sangat penting dan memang harus dilakukan setiap waktu, nggak cuman seminggu sekali atau 1 bulan sekali, bahkan kita malah melupakan itu. Tahunan baru kita memaafkan diri sendiri. Kadang kita juga melontarkan pertanyaan-pertanyaan ke diri sendiri, pantas nggak sih aku bahagia? Pantas nggak sih aku itu sukses? Pantas nggak sih aku itu bisa menjadi individu yang cukup produktif dan nggak merepotkan orang lain? Kenapa ini selalu muncul, selalu uh, dialami oleh banyak orang, termasuk saya khususnya gitu. Karena memang dalam kondisi keterbatasan masing-masing, saya sering bilang, keterbatasan itu bukan hanya fisik saja ya, bukan hanya nggak melihat saja, bukan hanya uh, sulit berjalan saja, tapi keterbatasan waktu, keterbatasan pengetahuan, keterbatasan yang lain-lain itu juga bisa kategorinya terbatas. Jadi manusia itu memang sangat terbatas. Tapi manusia juga mempunyai kesamaan waktu yaitu 24 jam. Nah, teknisnya untuk teman-teman, saya biasanya mengirimkan hadiah atau memberikan hadiah berbentuk membacakan uh, Fatihah ya untuk diri sendiri. Jadi saya baca khususnya di momen-momen pagi, di jam pagi itu saya kirimkan khusus hadiah untuk diri sendiri. Yang berisikan yang pertama agar tetap kuat, tetap mau untuk bertahan, tetap mau untuk produktif dan tetap mau untuk berkontribusi ke halayak umum dengan kondisi yang saya miliki, yang saya alami. Jadi hadiah utamanya adalah itu, saya kirimkan surat Fatihah untuk diri sendiri. Lu itu kan biasanya diberikan untuk orang-orang yang sudah meninggal. Nggak gitu aja, nggak gitu juga. Jadi ada tuh pertanyaan gitu ya dari salah satu tim saya di komunitas juga mengatakan itu kan mengirimkan hadiah untuk membacakan Fatihah kan untuk orang-orang yang sudah nggak ada. Sebenarnya nggak seperti itu kan, itu tujuannya untuk memberikan siraman rohani, untuk memberikan agar kita tetap kuat, kemudian jiwa kita tetap stabil meskipun dinamika kehidupan ini kan kadang-kadang membuat kita jenuh, membuat kita cemas. Nah, fatalnya atau dampak seriusnya adalah stres gitu. Dan cara ini, metode ini untuk memberikan semacam suntikan agar tetap fresh di pikiran kita, di kolbu kita, dan jiwa kita biar tetap tenang. Itu tujuannya tuh itu. Jadi Fatihah bukan hanya diberikan untuk orang-orang lain atau lebih khusus untuk orang-orang yang sudah meninggal, bukan seperti itu aja. Jadi dia sangat sangat fleksibel, bisa dikirimkan, bisa digunakan untuk kondisi-kondisi apapun. Saya nggak akan menceritakan tentang hadis dan lain sebagainya hukumnya karena bukan ranah saya ya. Saya juga orang awam gitu, tapi saya kira mengirimkan Fatihah untuk diri sendiri itu bukan sebuah kesalahan yang fatal karena itu juga termasuk kebaikan. Jadi dengan asumsi, dengan pemahaman kebaikan itulah yang sering saya lakukan dan dampaknya saya
bisa nyaman di detik ini meskipun ada banyak sekali hal di luar dugaan saya gitu ya, kegiatan usaha yang mengalami penurunan dan lain sebagainya, tapi secara jiwa, secara pikiran, dan didukung juga dengan komunikasi baik oleh keluarga, kemudian pada akhirnya saya tetap bisa bertahan, bisa ngobrol dengan teman-teman yang sering dikatakan oleh teman-teman saya di lingkaran komunitas, "Kok orang enjoy-enjoy aja, diem-diem aja, kayaknya duitnya banyak," gitu. Ya, alhamdulillah kalau hal-hal seperti itu didoakan, tapi poinnya bukan karena banyak atau sedikitnya, tapi lebih ke bagaimana saya bisa bertahan, bisa kreatif, dan bisa mengupayakan yang terbaik, dan harapan terbesarnya adalah akan memberi dampak positif lebih luas. Nah itu. Kemudian tahapan selanjutnya saya mengurangi dari bacaan-bacaan yang eh, lebih cenderung negatif gitu. Misalnya ngobrol dengan orang-orang yang hanya mengobrolkan tentang keluhan-keluhan gitu. Saya coba untuk kurang-kurangi. Kalaulah ada momen gitu ya, itu tujuannya untuk pembelajaran. Kalau ada sesi kita ngobrol dengan orang, kemudian em, di lingkaran yang mereka banyak keluhnya dan lain sebagainya, itu tujuannya untuk pembelajaran. Tapi nggak selalu saya rutinkan setiap hari. Jadi saya lebih membaca buku-buku pengembangan diri, kemudian lebih mencarikan teknik-teknik upgrade skill untuk kemampuan saya menulis dan lain sebagainya. Apakah semua orang harus sama, harus mempelajari kemampuan upgrade menulis? Enggak, bukan di situ, tapi setidaknya kita bisa mengurangi dari obrolan-obrolan yang cenderung banyak mengeluh, membanding-bandingkan, dan lain sebagainya yang cenderung negatif itu, yang harus dilakukan itu lebih baik gitu, yang harus kita lakukan memang kita ngurang-ngurangi obrolan itu. Tahapan berikutnya adalah hal-hal yang lebih dasar lagi, yaitu kita memberi pertanyaan-pertanyaan yang membangun. Misalnya, tuh hari ini aku gagal, coba diganti, tuh hari ini aku dikasih kesempatan untuk belajar lagi. Jadi kata belajar lagi kan berarti masih ada peluang besok untuk mengulang. Kalau sudah gagal hari ini, ya biasanya kita akan pesimis ya, besok nggak bisa lebih baik, besok nggak bisa menghasilkan lagi, dan lain sebagainya. Jadi kita kata-kata. Merubah kata-kata itu bisa membuat kita semakin produktif dan semakin baik. Ini saya sharingkan semata-mata untuk memahami bahwa memaafkan diri sendiri itu sangat penting, dan kita harus mau untuk memulai dari sekarang. Jadi nggak perlu lagi kita menyalahkan faktor eksternal, tapi kita lebih baik memperbaiki faktor internal atau di dalam diri kita dulu. Karena kan kesehatan, kemudian kesuksesan, kemudian kebahagiaan itu kan 80% ada di diri sendiri, 20%-nya baru dari faktor luar atau faktor eksternal. Itu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terakhir dari saya masih dalam pengharapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam pengharapan kita tegak berdiri, menyentuh langit dengan tekad yang tinggi. Suara kita lantang menggema di dunia, wirausaha disabilitas menciptakan makna.